Di sebuah kampung kecil bernama Surodadi, hiduplah seorang pemuda bernama Bagas. Ia dikenal di seluruh kampung sebagai pemuda yang baik hati dan suka menolong siapa saja. Setiap kali ada warga yang kesulitan, entah sawah mereka kebanjiran, rumah mereka roboh, atau ada yang sakit, Bagas selalu hadir membantu tanpa pamrih. Warga semua menyayanginya, sampai-sampai banyak yang bilang, kalau semua orang punya hati seperti Bagas, kampung ini pasti adem terus. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu, kampung Surodadi menyimpan misteri gelap. Di ujung kampung, ada jalan setapak yang menuju hutan beringin, yang sudah lama dikenal angker. Banyak cerita tentang suara jeritan di malam hari, bayangan hitam melintas cepat, dan orang hilang tak kembali setelah melewati jalan itu. Warga kampung sudah lama sepakat untuk menjauhi tempat itu. Suatu malam, sekitar pukul 11, hujan deras mengguyur kampung. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan perempuan dari arah jalan setapak. Warga yang mendengar hanya menutup pintu rapat-rapat, tak ada yang berani keluar. Namun Bagas justru bangkit dari tempat tidurnya, membawa payung, lalu berlari ke arah teriakan itu. Di ujung jalan setapak, samar-samar dia melihat seorang perempuan muda duduk di tanah, basah kuyup, menangis sambil memegangi kakinya yang terluka. Bagas berlari segera menghampiri. "Mbak, ngapain di sini?" "Bahaya. Ayo saya antar pulang," ucapnya sambil meraih tangan perempuan itu. Perempuan itu hanya menatapnya dengan wajah pucat, tapi akhirnya berdiri dibantu Bagas. Sepanjang perjalanan, perempuan itu hanya diam. Anehnya, meski hujan deras, tubuhnya tetap kering. Bagas sempat merasa merinding, tapi tetap memapahnya pulang. Sampai di dekat rumahnya, Bagas bertanya, "Mbak tinggal di mana?" "Biar saya antar sampai depan rumah." Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berbisik, "Terima kasih, Mas. Nggak semua orang mau bantu aku. Nggak semua orang bisa lihat aku." Bagas terdiam. Ketika ia menoleh, perempuan itu sudah menghilang, menyisakan bau bunga melati yang menyengat. Badan Bagas tiba-tiba lemas, matanya nanar, dan lututnya gemetar. Malam itu, ia pulang dengan perasaan tak karuan. Keesokan paginya, Bagas terbangun dengan demam tinggi. Badannya panas, namun kulitnya terasa dingin. Warga berdatangan menjenguknya. Beberapa orang pintar kampung dipanggil, mereka bilang Bagas telah diikuti oleh penunggu hutan beringin, karena keberaniannya menolong makhluk yang seharusnya tidak diganggu. Semenjak malam itu, setiap malam terdengar suara perempuan menangis di depan rumah Bagas. Kadang bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya, tapi Bagas tidak pernah menyesal. Katanya pada warga yang bertanya, "Kalau bukan saya yang nolong, siapa lagi? Kan dia juga minta tolong." Warga kampung jadi makin takut dengan jalan setapak itu. Dan mereka juga heran. Setiap kali ada orang kesusahan, Bagas tetap suka membantu, meski tubuhnya makin kurus dan matanya makin cekung. Sampai akhirnya, pada malam Jumat Kliwon, suara perempuan itu terdengar begitu jelas. Pagi harinya, warga menemukan Bagas sudah tidak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya tersenyum tipis, dengan setangkai melati putih di dadanya. Warga kampung menutup jalan setapak dengan pagar bambu setelah itu.
Tapi sampai sekarang, di malam-malam tertentu, kadang terdengar suara langkah kaki berjalan di jalan setapak itu. Ada yang bilang, Bagas masih berjalan, menolong siapapun yang tersesat, meski ia sudah bukan manusia lagi. Begitulah kisah Bagas, pemuda baik hati yang memilih untuk tetap menolong meski harus berhadapan dengan yang tak kasat mata. Sampai kini, warga kampung percaya, jiwa Bagas masih berjalan di jalan setapak itu, mencari siapa lagi yang butuh pertolongan. Ingatlah, kebaikan memang penting, tapi jangan sampai salah arah. Jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.